Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Falah untuk menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Penceramah malam ini Bapak Ustadz Muslim Farid SQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah bapak final, bapak penyisian yang kita pertaruhkan untuk memperjuangkan kemenangan kita. Ada satu kesempatan untuk kita semua dalam meraih satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk itu ayah bunda, kita maksimalkan dalam menggapai dan mendapatkan taidan rukun dari itu di 10 terakhir. Insya Allah doa di malam Lailatul Qadar itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan waktunya? Rasulullah memberitakan 10 akhir di bulan, di hari-hari yang ganjil 1, 23, 25, 27, 29. Kalau kita belum bisa menyempurnakan 10 secara keseluruhan, kita pilih yang ganjil. Syukur kita semuanya terakhir untuk melakukan iktikaf, sementara tinggalkan istri. Para istri siap ditinggalkan bapaknya, sudah siap ditinggal sementara 10 hari. Jangan nyari ya. Bapak siap ninggalin istri? Siap ya. 10 terakhir nanti nggak boleh tidur di rumah, tidurnya di masjid. Nah itu yang dicontohkan Rasulullah. 10 terakhir Rasulullah nggak tidur di rumah, tidurnya di masjid. Insya Allah kalau kita mampu dan bisa mempraktikkan iktikaf sebagaimana Rasulullah ajarkan, insya Allah kita akan meraih satu kenikmatan kelezatan dalam ibadah. Karena dalam iktikaf itu ada evaluasi yang benar-benar kita bisa muhasabah. Yang tadinya kita mungkin mungkinnya dengan dunia begitu cintanya, begitu iktikaf, dunia insya Allah ada di telapak kaki kita. Yang paling utama adalah kita bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita mulia kita semuanya. Dalam 10 terakhir itu ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk memohon dan meminta kepada Allah. Karena tidak ada satupun yang bisa dan merubah takdir atau ketentuan Allah, ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan kepada kita semua, illa bidu'a, kecuali dengan kekuatan doa. Nah di bulan Ramadan ini banyak kesempatan, waktu yang Allah berikan. Yang pertama indah iftar, ketika saat menjelang berbuka. Kemudian indah sahur, ketika saat sahur. Lalu
Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Makanya di ayat 186 itu ayat tentang terijabahnya doa. Itu setelah ayat tentang kewajiban puasa 183, 184, 185, 186. Apa ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika mereka bertanya tentang aku, Muhammad katakan, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab semua doa-doa kamu selama mereka penuhi jabah keinginanmu. Apa yang kita sudah berbuat, yaitu dengan saum itu, dengan tarawih, dengan sedekah, amalan-amalan yang sudah Ramadan sudah kita lakukan bersama, sehingga kita akan mendapatkan hadiah istimewa dari Allah. Apa itu? Semua cita-cita kita, hajat keinginan kita, yakin akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah kepada kita semuanya. Dalam satu riwayat dikisahkan ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin memberikan undangan. Undangan apa? Undangan pernikahan. Pemuda ini mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hadir di acara akad nikahnya. Hari Rabu jadwal pernikahannya. Hari Ahad dia datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, insya Allah kalau tidak ada halangan aku akan hadir. Namun ternyata setelah beliau menyampaikan undangan, malaikat diperintahkan oleh Allah menemui Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengabarkan bahwa pemuda yang akan nikah itu akan wafat sebelum hari pernikahannya, akan meninggal sebelum hari akad nikahnya. Nabi Ibrahim merisau, galau. Bagaimanapun pemuda ini adalah seorang pemuda yang selalu taat ibadah. Namun ternyata ketentuan Allah, ketetapan Allah harus meninggal sebelum prosesi pernikahan berlangsung. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap datang ke tempat pemuda itu. Walaupun sudah ada berita kabar, kalaupun tidak memenuhi undangan pernikahan, berarti bisa memenuhi untuk takziah. Setelah sampai di kediaman, bukan bendera kuning yang dilihat Nabi Ibrahim, tapi janur kuning. Ada apa ini? Apakah malaikat salah? Katanya meninggal. Subhanallah, apa yang terjadi? Ayah bunda, ternyata hari Rabu pernikahan, Selasa malam atau hari Selasa, beliau mengumpulkan anak-anak yatim di rumahnya. Kemudian dia minta kepada Allah melalui aminnya anak-anak yatim itu, wahai anak-anak semuanya, tolong doakan. Ada 7 yatim diundang dari abang mau nikah, insya Allah hari Rabu. Doakan ya nak, semoga cita-cita abang untuk menikah Allah perkenankan, tidak ada halangan suatu apa. Itu akan oleh anak-anaknya diminta. Nah, sehingga ketika peristiwa itu disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah yang mampu dan bisa mengubah takdir dan ketentuan Allah. Karena beliau bertanya, kenapa? Seakan-akan melihat sesuatu yang janggal. Oh bisa? Takdir Allah, ketentuan Allah, kemudian
tidak realisasi. Bagaimana ini dikabarkan malaikat kepadanya? Ternyata apa? Kekuatan doa pemuda ini yang diaminkan oleh anak-anak yatim mengubah ketentuan dan ketetapan Allah. Dan itu Allah langsung sampaikan kepada Nabi Ibrahim lewat malaikat. Apa dikatakan? Wahai Ibrahim, sebenarnya memang sudah aku putuskan umur dan ajal pemuda itu. Tapi karena doanya menggetarkan arsy-Ku, ada anak-anak yatim yang mereka memohon, meminta untuk panjangnya umur pemuda itu untuk sampai ke jenjang pernikahan. Maka aku tambah umurnya, yaitu sampai 60 tahun. Karena ada 60 dinar dibagikan pemuda itu kepada anak-anak yatim. Takdir adalah takdir. Tapi Allah juga yang mampu dan bisa mengubah takdir ketentuannya dengan kekuatan doa. Ini pun pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika ada seorang pemuda yang merengek-rengek mengadu kepada Nabi Musa karena sudah sekian tahun lamanya belum diberikan keturunan. Sehingga rengekan pemuda itu disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Ya Rabb, pemuda ini terus meminta dan memohon kepadamu sudah puluhan tahun, ya, meminta anak keturunan. Apa kata Allah? Hai Musa, sampaikan kepadanya, aku tidak akan memberikan keturunan kepadanya. Sudah menjadi ketetapanku. Disampaikan Nabi Musa kepada pemuda itu. Wahai akhi saudaraku, mohon maaf, permintaanmu sudah aku sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun Allah sudah menetapkan tentang takdirmu, engkau tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pemuda itu tidak pernah putus asa. Terus setelah mendengar bahwasanya Allah sudah memutuskan dirinya tidak punya keturunan, setiap malam beliau bangun, setiap rukuk sujudnya selalu meminta dan memohon kepada Allah. Mintaannya satu, ya Rabb, jangan wafatkan aku, jangan matikan aku sebelum Engkau berikan keturunan untuk hamba. Engkau yang maha segala-galanya, amat sangat mudah bagimu untuk merubah keadaan dan takdir. Ketetapanmu adalah ketetapanmu, ya Rabb. Amat sangat mudah ketika Engkau merubah ketetapanmu itu. Ternyata apa? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, Nabi Musa kemudian bertemu dengan pemuda itu. Subhanallah, pemuda itu ternyata sudah menghidup seorang anak. Nabi Musa kemudian bertanya kepada pemuda itu, ini anakmu? Benar, ya Nabi Allah. Nabi Musa kemudian khalwat biasa untuk meminta kejelasan, minta info langsung dari Allah. Baru saja Nabi Musa ingin menyampaikan bahwa pemuda yang Allah tetapkan tidak punya keturunan, kok ternyata punya keturunan. Beliau ingin menyampaikan itu, tapi Allah sudah jawab duluan. Ya Musa, aku sudah tahu apa yang kau ingin katakan kepadaku. Pasti kau ingin bertanya kan, kenapa pemuda itu punya keturunan, punya anak. Rengekannya, tangisannya, doanya yang tidak pernah putus asa yang membuat aku ubah takdirku itu. Padahal Allah sendiri yang menetapkan, Allah sendiri yang menyampaikan. Tapi karena terus berdoa, meminta, akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jamaah ayah bunda mungkin itu kan masa-masa Nabi, masa Rasul. Apakah mungkin bisa berlaku untuk kita? Amat sangat bisa. Karena ayat Al-Quran ini sudah memberitakan, menyampaikan tidak ada masa, baik di masa para Nabi, para Rasul, ataupun masa pada kita semuanya. Belum lama di Cilodong, ya, di tempat yang dekat kita aja. Di Cilodong ada seorang petani yang amat sangat miskin. Rumahnya, gubuknya reot, biliknya dengan bambu yang kalau ada angin dari luar itu bisa masuk ke dalam sebagai AC alami. Saking minimalisnya. Kalau minimalis rumah sekarang bagus gitu kan, orang ngintip dari luar kelihatan.
Nah, beliau punya cita-cita, punya keinginan amat luar biasa mulianya. Apa itu? Ramadan dia mendengarkan ceramah seorang ustaz tentang bagaimana kekuatan doa. Ustaz menyampaikan tentang doa ud'uni astajib lakum, doa mintalah kalian kepada sungguh doa akan diijabah. Lalu beliau menghadap sang ustaz itu. Paginya, apakah benar setiap doa diijabah? Benar. Asal 5 hal harus melakukan. Yang pertama, al-yakinu bil ijabah. Kau harus yakin dengan doamu bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba yang meminta kepadanya. Lalu yang ketiga, al-istimrar, harus terus menerus. Jangan pernah berhenti sebelum diberi. Lalu lakukan apa yang menjadi keinginan Allah. Bangun malam, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, bersedekah semampunya, duha. Dilakukan semua amalan kebaikan yang selama ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi menjadi kenikmatan luar biasa saat hamparan sajadah, menikmati suasana seakan-akan benar-benar dia di hadapan Allah. Rintihan tangisannya seakan-akan benar didengar oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Apa yang terjadi? Beliau hanya minta apa? Ya Allah, jangan matikan si miskin ini, wahai Zat yang maha kaya, sebelum hamba bisa bersimpuh di Baitul, bisa hadir ke makam Rasulullah SAW. Subhanallah, apa yang terjadi? Gak lama, sebulan sampai kurang lebih hampir 2 bulan, tiba-tiba ada seorang pegawai dari salah satu perusahaan Telkomsel mencari tanah untuk dijadikan tower, membawa alat deteksi mana kira-kira tanah yang bisa untuk mencapai sinyal yang kuat. Dicari di sana kemarin nggak ada ketemu. Tanah sana ada luas, lapang, tapi ternyata sinyal kurang kuat. Satu-satunya milik petani itu hanya ukuran 50 sampai 100 meter lah, persis di belakang rumah reotnya itu. Akhirnya pihak perusahaan Telkomsel datang menemui petani itu. Pak, boleh nggak tanah ini saya beli? Apa kata tadi? Mohon maaf Pak, saya nggak bisa jual karena ini satu-satunya milik keluarga. Itu pun untuk menjemur pakaian basah kami. Kalau dijual, lalu kami mengeringkan atau menjemur baju kami di mana? Akhirnya pihak perusahaan negosiasi dengan minta, ya kalau begitu bagaimana kalau kami sewa? Ya silakan Pak, pakai saja deh katanya. Silakan kalau mau yang disewa. Nah berapa Pak? Kata pegawai itu, berapa saja deh. Yang penting ini manfaat untuk saya, masih bisa untuk saya, dan juga manfaat untuk Bapak. Yang penting saya masih bisa menjemur lah, ya, di tempat samping tower itu. Subhanallah, ternyata apa? Benar, ikhwah, ayah, bunda. Dia kemudian disewa kurang lebih 5 tahun. 1 tahun itu dikasih nominal 100 juta. 100 kali 5 tahun, 500 juta dibayar cash tunai. Ongkos haji pada tahun itu cuma 27 juta. 2005, 26 sama 2007 cuma 27 juta. Berangkatlah sama istrinya. Masih sisa, bisa bangun rumah, bisa untuk keperluan yang lainnya. Subhanallah, nah kekuatan Tuhan. Terus minta, jangan matikan si miskin ini, wahai Zat yang maha kaya, sebelum hamba bisa bersimpuh di Baitulmu, bisa berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Dan fakta nyata. Nah kenapa orang itu tidak mampir ke tanah kita, mampir ke lahan kita? Kenapa harus ke petani itu? Karena kita nggak pernah merengek, nggak pernah menangis. Sesungguh petani itu, siapa yang menggerakkan? Allah. Allah kemudian tapa, Allah tuntut bagaimana cara Allah menyiapkan rezeki untuk hambanya yang benar-benar sudah yakin dengan doanya diijabah,
yang dia terus menerus tidak pernah berhenti kecuali terus sampai doanya benar-benar dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang kesempatan yang memang Allah berikan kepada kita supaya kita punya cita-cita, keluarga kita, anak kita, cucu kita. Ayo sampaikan. Allah berikan kesempatan yang amat sangat luas. Mumpung masih ada 10 terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua cita-cita kita diijabah, terutama adalah cita-cita supaya berkah rumah tangga kita, sakinah, mawaddah, rezeki berkah, sehat afiat, kemudian terus kita dibimbing oleh Allah dalam kenikmatan iman Islam sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.